Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Membabi buta, Matius 2 ayat 16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Pernahkah saudara melihat orang mengamuk secara membabi buta? Mengerikan, bukan? Kemarahan yang tidak terkontrol dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang amat berbahaya. Kemarahan yang demikian tentunya memiliki dampak merusak, menyakiti, dan melukai pihak lain. Rasa takut akan kehilangan kekuasaan, rasa curiga yang berlebihan akan kehadiran pihak lain telah membuat Herodes marah membabi buta. Demi mengamankan dirinya, ia pun memutuskan untuk membunuh semua anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah. Ratap tangis pilu dari perempuan-perempuan yang kehilangan anaknya menggema di Betlehem. Suatu keadaan yang mengerikan dan memilukan. Kemarahan ditambah kekuasaan yang dimiliki Herodes telah menghasilkan kejahatan luar biasa. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia seperti mendapat ruang tanpa batas untuk melampiaskan segala kegelisahan dan ketakutannya. Tidak ada yang dapat melawan amarah yang menyala dari Herodes. Demikianlah jika kita tidak memiliki kontrol dalam diri kita, kita dapat dikuasai oleh emosi yang mendorong kita bertindak kejam dan jahat kepada orang lain. Kasus-kasus penganiayaan ART oleh para majikan juga menampilkan hal yang kurang lebih sama. Ketidakmampuan mengendalikan amarah hanya karena perkara-perkara sepele, ditambah dengan kekuasaan yang dimiliki, berakhir dengan tindakan penyiksaan yang di beberapa kasus berakhir dengan pembunuhan. Kita hidup dalam lingkungan yang menimbulkan daya stres sedemikian tinggi. Mengendarai kendaraan di jalan-jalan Jakarta seringkali membuat kita marah luar biasa. Semakin sering kita terbawa emosi untuk melampiaskan amarah tanpa batas, semakin mudah kita jatuh pada amarah yang merusak. Peristiwa ini mengajak kita untuk secara serius mengelola amarah kita. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, hal-hal apa saja yang dapat memicu amarah saya dengan cepat? Mengapa demikian? Bagaimanakah cara yang dapat saya latih untuk dapat mengendalikan kemarahan yang meluap dalam diri saya, supaya saya tidak jatuh kepada kemarahan yang membabi buta dan melukai atau menyakiti orang lain? Diskusikan. 1. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan di paragraf terakhir di atas. 2. Berbagilah trik atau cara saudara untuk mengendalikan kemarahan. 3. Saling mendukunglah untuk saling mengendalikan diri. Jika ada orang marah, ya jangan ikut-ikut marah atau jangan cepat terpancing emosi negatif orang lain. Doakanlah. 1. Memohon cinta kasih Allah untuk memadamkan kemarahan yang ada di dalam diri. 2. Memohon hikmat Allah untuk dapat mengendalikan emosi sehingga dijauhkan dari kemarahan yang membabi buta.